welcome Pharmacist. Sekarang kamu lagi dengerin podcast Toksin, toko spesial penginspirasi. Terima kasih sudah berkenan dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Nurlenatul Jamila dalam podcast Toksin, toko spesial penginspirasi episode kelima. Jadi, podcast Toksin episode kelima ini akan membawakan sebuah topik yang sangat menarik nih. Beberapa dari teman-teman yang semester akhir nih pastinya kan udah banyak yang mulai nyicil-nyicil skripsi dan beberapa di antaranya juga ada yang masih ikut organisasi, baik itu di dalam kampus maupun di luar kampus. Tapi apa bisa ya ngerjain tugas akhir dan organisasinya itu tetap jalan? Apa nggak bakalan berantakan dan tambah bikin stres nih? Beberapa pertanyaan tersebut pastinya kan sering muncul nih di pikiran teman-teman. Oleh karena itu, dalam podcast kali ini akan membawakan sebuah judul yaitu Tugas Akhir Saat Jadi Anak Organisasi, Siapa Takut? Oke, alhamdulillah narasumber kita udah datang nih teman-teman. Jadi kita mulai aja podcast kali ini. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi kita mau perkenalan dulu nih sama narasumber kita. Halo Kak Gadis, apakah sudah ada di room? Halo Mila. Halo Kak Gadis, gimana nih kabarnya Kak? Bisa kenalan dulu nih Kak. Namanya, alumni angkatan berapa, domisili sekarang tinggal di mana, dan sekarang kesibukannya ngapain aja sih Kak? Oke, halo teman-teman yang makasih udah dengerin podcast Talks ini. Kenalin teman-teman, aku Gadis Hendrawati. Jadi di sini aku alumni angkatan 2019. Sempat juga dulu salah satu demisioner BEM juga. Sekarang asalnya dari Malang, ya dari kota Malang. Terus sekarang kesibukannya tengah ini sih, sekarang masuk PSVA atau profesi apoteker angkatan 18. Terus sekarang lagi magang atau PKPA di apotek, PKPA terakhir sih. Terus habis itu udah persiapan ujian. Gitu sih kesibukannya akhir-akhir ini, ya monoton aja sih PKPA tiap hari ke apotek gitu. Waduh, lagi sibuk-sibuknya ya Kak sekarang. Tapi kerennya sih Kak Gadis bisa tetap ngeluangin waktu nih buat berbagi pengalamannya selama berkuliah di Universitas Jember ini. Itu tadi pembuka dari perkenalan kita dengan Kak Gadis. Tanpa berlama-lama lagi nih Kak, mari kita mulai obrolan kita pada kali ini. Sebagai pembuka nih Kak, mungkin Kak Gadis bisa cerita secara singkat nih perjalanannya dari awal kuliah sampai akhirnya lulus sambil ngejalanin organisasi kampus nih Kak. Oke, oke. Ya, cerita ini mungkin agak panjang ya. Nanti kalau durasinya terlalu lama bisa diingetin kok ya. Jadi, awal kuliah aku masuk 2019 ya, angkatan 2019. Kebetulan aslinya aku SMA itu angkatan 2017. Jadi aku 2 tahun gap year karena mengejar salah satu prodi favorit di Indonesia, tuh lah tau lah, prodi saintek favorit gitu. Terus gak dapet nih, akhirnya ya udahlah mungkin ya rezekinya ya, namanya rezeki kan kita juga nggak tahu ya. Alhamdulillah juga rezekinya dapet di FF UNED tahun 2019. Masuklah ini maba, ya udahlah, tahun pertama kan belum COVID kan waktu itu 2019, udah kuliah seperti biasanya. Nah, waktu itu ya kuliahnya ya kaget, pasti iya sih kan namanya maba itu ya, kaget kuliah farmasi ternyata sehektik ini tuh. Apalagi semester 1 itu dulu praktikumnya ada berapa ya, ada 3 insya Allah ya, kalau kalau nggak lupa ya aku. Ya udahlah menjalani kuliah kayak gitu. Terus waktu semester 2 ada rekrut BEM kan. Nah itu salah satu dari demisioner BEM juga yang sekarang jadi demisioner, maksud saya itu ada cutting yang rekomendasiin ke saya kayak gitu, ayolah join BEM kayak ini gini-gini. Biasa kan, pasti kan kalian kan juga nantinya akan seperti itu ya ke anggota-anggota baru, kayak apa promosi gitu. Terus akhirnya
ya udah aku daftar kayak gitu. Daftarnya di dulu kebetulan aku pilihannya PSDM sama Polmas dan, keterimanya di PSDM waktu itu. Ya udah, tahun-tahun pertama, tahun-tahun kedua, pertama aku ditempatin di kaderisasi kan, di kaderisasi, terus habis itu tahun kedua jadi kadep lagi, kepala bidang kaderisasi. Nah terus, itu kan Covid ya zaman-zaman online lah ya, prokeran online capek gitu kan depan laptop dan lain-lain. Nah cuman alhamdulillahnya, karena ya mungkin beda lah ya zamannya, zaman kalian kan udah offline ya, zamanku, tahun pertama itu udah online gitu kan. Ada plus minusnya sih sebenarnya, kalau minusnya kan semua-semua serba kayak rapat, lewat Zoom lah, kayak gini-gini lah, apa tentang webinar-webinar gitu kan kayak, ya susah lah dari offline ke online itu sih struggle aku waktu, nge-BEM di awal kayak gitu. Cuman plusnya ini aku sambungin ke kuliah ya, jadi ada waktu lebih banyak gitu loh, ada waktu lebih panjang kamu buat belajar kayak gitu. Sebenarnya waktu cukup atau tidaknya kamu buat belajar, kamu buat kayak berorganisasi itu tergantung individu masing-masing ya, tergantung niat dari awal itu kamu ini ingin mendapatkan apa di kuliah kayak gitu. Ya udah alhamdulillahnya dapat, ya kayak sambil habis rapat kalau misalkan kalau offline kan kalian rapat ketemu nih, terus belum pulang, belum kayak gini kan membutuhkan, beberapa waktu itu kan. Nah untuk plusnya waktu aku awal di BEM itu, ya udah habis rapat tinggal close Zoom, langsung lanjut kuliah, kan dulu kan sering banget nih kuliah malam ya, Kak, kalau di online kayak gitu, itu bisa buat belajar kayak gitu, belajarnya sih sampai malam kayak gitu-gitu, lebih enak lah untuk, manajemen time-nya. Terus habis itu, ya udah aku tahun ketiga, jadi apa nih, tahun ketiga itu aku udah offline, semi sih, semi online, semi offline gitu setengah-setengah. Nah, alhamdulillahnya aku diberi amanah sama teman-teman, jadi ketua BEM waktu itu. Ya, tadi pertanyaannya apa ya, cara time management juga nggak ya? Iya nggak, Mila? Iya, Kak. Kalian oke. Time manajemennya waktu itu, semi online offline ya waktu itu di awal aku tetap, memberlakukan cara manajemen time aku waktu maba sampai saat ini pun sampai aku di PSBA itu sama sebenarnya. Kayak lebih curi-curi waktu aja sih, tapi tetap tidak ya aku berusaha tetap tidak meninggalkan salah satunya kayak gitu. Kewajibanku sebagai pelajar ya belajar, sebagai ketua organisasi ya sebagai ketua organisasi apa aja bertanggung jawab ABCDE seperti itu. Nah tinggal di sela-sela waktunya itu, kalau ada waktu untuk belajar, aku belajar. Karena aku tipe orangnya itu nggak bisa yang SKS. Ya bisa sih sebenarnya setiap orang itu bisa SKS, cuman kayak, ingatannya itu jangka pendek aja gitu kan jadinya. Nah aku tuh nggak bisa kayak gitu, aku pengennya yang ingatan jangka panjang. Ada yang sebenarnya ya kadang SKS juga sih, tapi ya nyicil-nyicil gitu belajar. Kalau misalnya menunggu senggang waktu mau rapat gitu kurang dari 1 jam kayak gitu, ya aku sempetin buat belajar kayak gitu, sempetin buat ngejurnal, buat apa kayak gitu. Tapi tetep aku juga nggak seidealis mahasiswa yang sangat ideal juga belajar di mana-mana, enggak, tetep ada malesnya, ya tinggal pinter-pinter aja lah, kayak gali lubang tutup lubang aja gitu untuk waktu belajar, main, sama berorganisasi. Iya, tetaplah pasti ada suatu hal yang dikorbankan kayak gitu. Aku percaya kalau kamu punya tujuan yang besar itu pasti ada aja yang dikorbankan. Nah, yang aku ngerasain apa yang aku korbankan itu lebih ke waktu main aku sih. Aku merasa ya tapi aku enjoy aja sih kayak sedikit waktu main itu alhamdulillah aku orangnya nggak harus yang kayak main jauh baru bisa refreshing kayak itu enggak. Misal aku kayak nonton YouTube cuman 10 menit, setengah jam, nonton drakor itu udah kayak refreshing banget, jadi ya alhamdulillah sih di situ. Jadi aku anaknya rumahan banget sebenarnya ya, kayak aku lebih better di rumah gitu. Jadi itu sih mungkin yang bisa, apa ya, yang jadi bikin ada waktu, lebih untuk aku belajar buat, memenuhi tanggung jawab aku sebagai pelajar, sebagai mahasiswi, dan juga sebagai ketua BEM itu. Dan aku juga sangat-sangat berusaha agar tidak meninggalkan tanggung jawab kalau aku sendiri, tapi kan yang merasakan kan anggota-anggotaku ya. Aku juga nggak tahu gimana ya apa yang dirasakan anggota-anggota aku, tapi secara aku pribadi aku berusaha agar tidak meninggalkan tanggung jawab aku. Gitu sih perjalanannya sampai saat ini ya, kalau PKPA aku nggak megang apa-apa juga gitu ya, jadi lebih bisa sangat fokus ke studiku sih sekarang. Cuman kan sebagai demisioner kadang itu lebih memantau sih, kayak ya kalau misalkan ada adik-adik, ada teman-teman BEM yang, butuh saran dari aku, ya aku beri. Kalau misalkan selama mereka nggak ada
nggak ada hal-hal keluh kesah yang diceritain ke aku atau aku tuh nggak ada melihat hal-hal yang menyimpang selama tetap ada di jalan ya ya aku, bukan diam aja sih ya, ya udah aku pantau dari jauh aja untuk saat ini untuk ke organisasinya karena kan, aku baru demis 1 tahun ya pasti di bawahku ini angkatan ketiga gitu kan. Jadi aku juga tetap ada tanggung jawab untuk memantau lah sebagai demisioner. Tapi lebih fokus ke studi, apoteker sekarang. Iya itulah perjalanan panjang saya, ya nggak panjang-panjang banget sih, tapi ya seperti itulah Mila. Berarti lebih harus memahami diri sendiri sama tetap tanggung jawab sama pilihan kita ya, Kak. Iya betul. Nah, Kak Gadis itu kan waktu itu lagi ngerangkep nih jadi ketua BEM. Tapi kan juga saat lagi skripsian nih, Kak. Kesannya itu gimana sih, Kak, pas udah jadi ketua BEM terus skripsian? Apa nggak capek itu, Kak? Kan lagi hektik-hektiknya gitu. Oke, kalau misalkan diomong capek ya pastilah capek ya. Kita aja nggak skripsian aja capek ya. Kan pasti inilah juga jadi ya kuliah di BEM juga gitu kan. Pasti capek. Capek itu pasti kayak nggak mungkin di dunia ini mahasiswa tidak capek itu tidak ada. Tapi lebih ke manajemen stresnya aja sih. Sebenarnya aku orang yang gampang stres kalau, kalau boleh tahu nih teman-teman. Nah, jadi gimana caranya aku biar nggak stres kayak gitu-gitu, cari tahu kesenangan teman-teman itu apa. Soalnya stres itu kadang datangnya tiba-tiba loh, nggak ya siapa sih yang mau mengharapkan stres datang gitu kan. Nah, kalau misalkan teman-teman tahu gimana cara manajemen stresnya teman-teman, kalau, "Waduh aku ini kayaknya bukan mau stres ya, kayak udah ada merasa ada tension di sana, udah ada merasa ada pressure di sana, ya udah sekedar kayak, apa sih biasanya yang kalau aku nggak stres tuh ngapain? Kalau aku nih biasanya ya ngelakuin hobi-hobi aku, ngapain, entah nari atau renang atau dan lain-lain, serah kalian yang hobi-hobi kalian itu apa, kayak gitu. Nah, skripsi itu bukan yang nggak dibilang sama aja sih, maksudnya kan salah satu hal kewajiban yang dilaksanakan oleh mahasiswi itu kan, sebenarnya itu rasanya aku skripsi sama rasanya aku kuliah itu sama aja sebenarnya kayak gitu, cuman lebih ke kompleksitas aja sih. Kayak skripsi kan kalian lebih kompleks, terus ya apalagi aku semester 7 kan mulai penelitiannya, kan pasti kuliah juga, terus nge-BEM juga, gitu kan. Jadi, iya kadang curi-curi waktu lah, kadang kan misalnya ada dosen yang ganti jadwal gitu, nah aku kosong nih bener-bener aku harus manfaatin gitu, aku penelitian lah ke lab gitu. Jadi ibu-ibu di lab, dosen-dosen di lab itu sangat, apa ya, kalau bisa tuh kalian itu kayak sesering mungkin gitulah nyicil gitu skripsinya. Soalnya ya nggak bisa kan skripsi kayak Candi Prambanan yang 1 hari jadi, itu kan enggak. Jadi butuh nyicil gitu sebenarnya, sama aja sih, apa ya, kayak, lama kalian skripsi itu sebenarnya antara ya nggak tahu sih rata-rata ya, aku melihat, polanya teman-teman itu antara satu orang dengan orang yang lainnya itu sebenarnya tuh sama aja kayak frekuensi nge-live-nya dan lain-lain, cuman kita pintar-pintar aja kayak curi-curi waktu kayak gitu loh. Misalkan waktu kamu kosong gitu, ya memang waktu kosong itu sangat menyuburkan untuk tidur kan. Cuman kalau aku, apa yang bisa aku lakukan untuk skripsi aku mungkin kan kayak gini, kalau, di BEM semua organisasi lah, kalau misalkan udah orang, bukan orang atas ya, kayak misalnya, ya katakanlah ketua BEM kan pemimpinnya gitu ya, itu udah bukan teknis lagi sih orangnya, pekerjaannya lebih ke manajerial kan. Nah, kalau manajerial kan nggak pakai tenaga, kan nggak mungkin kan ketua BEM kayak, ya mungkin aja sih kayak kayak ya secara teknis menyiapkan acara lah, kayak ketua panitia itu kan teknis banget, kalau ketua BEM, kepala departemen, DPH dan lain-lain itu kan lebih ke manajerialnya, me-manage anak-anaknya itu kayak gimana. Nah, jadi tuh capeknya tuh lebih kepikiran bukan ke tenaga kayak gitu. Jadi bukan yang kayak mondar-mandir ke sana kemari tuh enggak sebenarnya. Nah, karena aku orangnya tuh lebih suka mikir daripada suka bekerja secara fisik gitu ya. Jadi ya memang udah passion aku di sana gitu loh, passion aku di manajerial kayak gitu. Misalkan kalau lagi semester 7 kan aku udah kuliah, skripsi sama jadi KBM tuh kan. Nah, pas skripsi, tadi udah aku jelasin ya waktu luang, waktu nggak ada kuliah, ya aku manfaatin. Lab tutup jam 4 sore, bisa sampai 4:30 lah maksimal kalau Farset ya. Aku nggak tahu ya, sekarang kan katanya labnya dijadiin satu atau gimana ya. Kalau zamanku dulu di Farset itu nggak kayak lab lainnya yang bisa sampai ngelembur-lembur gitu. Nah kan kayak semakin terbatas kan itu waktuku, apalagi dibarengi sama anak-anak praktikum kayak gitu. Nah gimana caranya
aku nge-lab itu dengan kayak secepat mungkin, dengan hasil seakurat mungkin, yaitu pintar-pintar kita kayak gimana. Terus misalkan kalau kuliah, ya udah kuliah sewajarnya lah, ada tugas dikerjain, ya udah kayak biasanya kalian kuliah deh. Terus habis itu, jadi ketua BEM waktu itu kan secara manajerial. Ya kalau misalkan ada proker ya datang, terus ya tetap menjalankan sih, apa ya, yang aku rasakan itu sebenarnya sama aja sih, bahkan kataku tuh lebih capek waktu aku tahun kedua, waktu aku jadi ketua ketua panitia, jadi yang teknis secara bekerja secara teknikalnya kayak gitu tuh lebih capek di situ, karena memang aku tipe orangnya kerja pakai, apa sih, fisik sama ya kerja pakai inilah secara manajerial lah, kerja pakai otak kayak gitulah intinya. Itu sebenarnya tuh capeknya itu lebih ke tahun kedua, tahun ketiga, dan alhamdulillah anak-anakku juga, teman-temanku juga itu sangat, apa ya, kooperatif banget gitu ya. Jadi itu sangat membantu aku, apalagi aku wakilnya 2 lagi gitu kan. Kan lagi kayak makin enak gitu ya kerja aku, makin ya biasanya kan masalah itu pasti kalau udah ke aku tuh udah kompleks kan. Nah, sejauh ini nggak ada, ya ada pasti masalah yang sangat-sangat kompleks, tapi alhamdulillah udah ter-manage dengan baik. Kayak gitu sih insya Allah ya, mungkin, semoga membantu ya itu tadi untuk yang cara manage waktu di waktu skripsi itu, itu. Oke, gitu teman-teman. Jadi kita tuh harus paham sama diri kita sendiri gimana time manajemennya. Contohnya mungkin, dari Kak Gadis nih yang curi-curi waktu ngerjain skripsi di sela-sela kesibukannya kuliah, terus nyambi jadi ketua BEM gitu. Mungkin bisa jadi inspirasi buat teman-teman nih. Nah, Kak, mau tanya nih, Kak, kan setiap hal yang kita lakuin itu kan punya 2 dampak nih, Kak, ada yang dampak positif sama negatif. Gimana sih dampak positif yang Kak Gadis rasain nih dari ngejalanin organisasi terhadap pengerjaan skripsinya Kakak? Oke, ini, pertanyaan menarik sih untuk aku. Mungkin karena, selama ini ya aku tuh, selalu sangat, sering gitu dengar kayak, organisasi itu menyita waktu kamu, menyita apa sih, ya, bikin amburadul ya kayak gitulah, kan banyak lah kayak itu bahasa kasarnya sih ya, nggak amburadul juga, maksudnya sering lah ya aku ikut organisasi IP ku jadi, turun, jadi gini gini gini. Sebenarnya tuh malah aku di organisasi itu time managementku itu baik loh, kayak makin baik gitu loh. Karena udah terbiasa dengan, kompleksitas kerja, dengan kayak pekerjaan yang padat, yang harus habis ini langsung ini, satu hari udah banyak pekerjaan yang harus diselesaikan dalam deadline-nya hari ini. Itu tuh malah yang bikin aku, baik kebiasaan lah, karena mulai maba aku udah di BEM dengan pekerjaan apalagi ya online itu minusnya emang kerjaannya tuh lebih ya nggak tahu juga sih, mungkin teman-teman ini Alfi ya pernah offline sama online. Kalau aku online tuh pekerjaannya kompleks sih enggak ya, lebih ke apa ya, kayak detail-detailnya itu lebih kayak ribet gitu loh menurut aku kalau di online, entah karena sinyal lah, karena apalah itu tuh kan. Terus karena kayak hal-hal kayak gitu tuh aku jadi kebiasaan, jadi kayak, oke habis ini langsung rapat, habis ini langsung kayak kebiasaan gitu loh. Jadinya itu sih menurut aku malah enggak, bukan apa, hal positifnya itu malah di time management aku makin baik kayak gitu loh. Jadi, ya aku selalu menekankan ke teman-teman yang mau ikut organisasi apapun, semua organisasi kalau memang tujuannya baik kan pasti impact-nya baik juga ke kita, nggak cuman BEM aja sih. Cuman kan kita lagi di, apa nih, proker BEM ya, jadi ngobrolinnya BEM nih. Jadi, ya udah kayak time management, terus yang kedua itu, mmm, apa ya, keniatan bekerja gitu loh. Aku bekerja sama teman-temanku yang di BEM itu kayak enak aja gitu, kayak satsot gitu loh. Jadi udah kebiasaan gitu loh, malah aku yang merasa tuh biasa kan omongan, ada anak BEM ini bukan anak BEM ya, anak organisasi pasti kayak numpang nama tok, kelompokan gini itu malah enggak, teman-temanku tuh malah yang paling paling aktif, paling apa ya, mereka karena udah diajari tanggung jawab di organisasi itu seperti apa, meninggalkan tanggung jawab itu impact-nya seperti apa, itu kebawa juga sampai sampai ke kuliah gitu loh. Maksudku kayak ya aku kayak apa ya Kak, pernyataan-pernyataan anak organisasi kayak gini-gini sebenarnya tergantung ke individu masing-masing juga. Tapi alhamdulillahnya teman-teman aku yang anak-anak organisasi itu malah lebih bertanggung jawab kayak gitu ya. Mungkin ada oknum, ya oknum lah satu 2 tapi
overall lah ya, aku bekerja dengan teman-temanku, kuliah juga dengan teman-temanku yang, mayoritas BEM juga, itu lebih bisa bertanggung jawab gitu loh. Sama sekali aku nggak pernah merasakan kayak, apa ya istilahnya, merasakan kayak mereka meninggalkan pekerjaannya kayak gitu. Itu sih, itu 2 hal yang paling aku rasain gitu loh untuk positifnya. Terus yang terlebih lagi tuh koneksi sih. Kita tidak bisa memungkiri ya semua hal itu tuh pasti butuh nggak pasti sih, banyaknya itu butuh koneksi. Hal-hal yang, aku targetin sampai saat ini, pencapaian-pencapaian yang aku pengenin dari dulu dan alhamdulillah yang ada beberapa yang sudah aku tercapai itu tidak, tidak menutup kemungkinan ya, kebanyakan itu ada by koneksi kayak gitu. Kamu masuk BEM itu kan pasti koneksi-koneksimu sampai demisioner sampai atas 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 dan aku, nggak mau kayak gini loh, kalian kalau yang di organisasi ya manfaatin wadah kamu itu sebaik-baiknya. Misalkan di BEM kamu dapat koneksi, kamu kenalan lah, jangan malu-malu. Misalkan kayak, Mila angkatan 22 nih ya, kelihatan nih dari timnya 22 gitu, angkatan 22. Aku pengen, kenalan ada satu Denis yang sekarang kerjanya di misalkan di, perusahaan terkenal gitu. Ya udah kayak, kenalan aja kayak gitu, soalnya aku orangnya kayak gitu. Nah, alhamdulillahnya aku dapat koneksi-koneksi dan karena dari koneksi-koneksi itu aku bisa kayak, apa ya, kayak meneruskan bahkan sampai ke nanti mungkin aku setelah lulus apoteker ke pekerjaan kayak gitu. Misalkan contohnya, aku kemarin kan ke PKPA di GSK nih ya. Nah itu kan aku juga by koneksi juga karena alumni juga. Nah karena sepenting itu kayak gitu loh. Ya meskipun semua orang itu pasti dapat kesempatan untuk koneksi ke alumninya. Cuman kalau di BEM ini kan biasanya, ini loh adekku di BEM, kayak lebih lebih diayomi gitu lah. Nah, kayak kayak gitu aja sih sebenarnya, lebih koneksi. Terus banyak-banyak hal banget yang, kalian bakal dapat kalau bener-bener kalian memanfaatkan wadah kalian, ya nggak cuman matching-nya anak BEM nih pakai PDH nih, enggak lah. Pokoknya kalian harus salah satu memanfaatkan gitu. Itu 3 hal sih yang bener-bener aku rasain. Yang pertama time management, yang kedua tadi tanggung jawab, responsibility kalian, sama itu connection, sama koneksi sama orang-orang. Apalagi udah alumni-alumni yang ke atas, apalagi kayak ada yang kalau nggak salah alumni kita itu ada yang di perusahaan apa gitu. Itu aku belum sih, belum sempat kenalan sama beliau. Tapi aku harap sih kalian kayak, bisalah berkoneksi dengan beliau-beliau kayak kayak gitu. Itu sih Mila. Wah, lumayan banyak ya Kak dampak positif yang Gadis rasain mulai dari time manajemennya semakin baik, terus dapat partner kerja yang bisa saling memahami tanggung jawab, terus kemudian banyak koneksi alumni yang dapat bantu kita untuk kedepannya misal di PKPA sama kerja. Jadi tergantung, dari kita memanfaatkan wadah yang kita udah dapat nih teman-teman. Jadi, seberapa bisa sih kita memanfaatkan tempat yang udah kita diberi kesempatan di sana, jadi semakin banyak kita bisa memanfaatkan tempat tersebut, jadi kita semakin banyak mendapat manfaat. Tadi itu kan dampak positifnya nih, Kak. Mungkin bisa cerita juga nih, Kak, hambatan yang Kak Gadis alami selama ngerjain skripsian, tapi juga ngerangkap jadi organisator. Itu gimana sih, Kak, cara ngatasinnya juga? Oke, ada sih, ada hambatan. Suatu hambatan itu kalau semuanya bertabrakan jadi satu, tidak menutup kemungkinan kalau kita, ada banyak, suatu hal yang kita kerjain gitu ya, itu pasti ada aja di satu titik itu bertabrakan gitu. Pernah lah pasti antara entah skripsi sama nge-BEM, kuliah sama nge-BEM itu pasti aja, apa sih namanya, ada bertabrakan kayak gitu. Tergantung by prioritas aja sih. Kalau, waktu aku jadi, apa ya, waktu itu ada, apa sih, ada bukan rapat, apa sih, rapat akhir tahun kayaknya, tapi itu aku mau sidang kayaknya, Hamin berapa sidang gitu, Hamin 2 atau enggak, atau sempro, aku lupa pokoknya itu kayak mepet, aku belum ini, tapi kan aku karena sebagai ketua BEM, ya udahlah eee, aku sampingkan dulu skripsiku karena aku prioritas pertamaku di BEM kayak gitu. Karena aku sebagai ketua, ya nggak mungkin dong aku sebagai ketua tapi BEM adalah prioritas keduaku gitu kan, enggak. Tetap karena aku di BEM, prioritas pertamaku tetap di BEM, tapi kuliah itu tidak aku jadikan yang kedua.
Aneh nggak? Maksudnya kita kayaknya tapi mindset-nya kayak gitu loh. Jadi tetap prioritas, tapi lebih mana yang mendesak mendesak itu sih hambatannya. Tapi ya alhamdulillah nggak yang gimana-gimana sih, hambatannya, selama ini kan konteksnya kuliah dan nge-BEM ya. Kalau hambatan saat aku menjalani organisasi di BEM ya banyak pasti ya. Alfi juga sudah tahu lah pernah 1 tahun kerja sama aku, kan pasti tahu aja gitu, apa namanya, hambatan-hambatan, cuman kan ya udahlah ya di kita sebagai hambatan internal BEM aja, cuman kayak secara umum itu sih kalau waktu yang bertabrakan kayak gitu. Kadang juga sakit gitu kan, ya kita tidak bisa menyalahi ya sakit karena masa aku sakit, ya aku sakit gara-gara skripsi gitu kan, ya gimana namanya tanggung jawab ya, mungkin lebih ke istirahatku yang kurang atau makanku yang salah, kayak gitu sih hambatan-hambatan biasa lah kayak karena aku tipe orangnya kayak gini, saya kan aku menganggap ini tuh suatu hambatan, tapi aku tidak menganggap itu hambatan yang besar. Karena kalau ketika aku menganggap suatu hambatan itu hambatan yang besar, itu aku bakal stres. Kalau bakal stres, aku orangnya kalau stres itu malah kayak malas ngapa-ngapain, malah kayak ya udahlah aku menganggap ini ya udahlah namanya hidup, namanya orang kuliah, namanya mahasiswa itu pasti ada aja cobaannya. Kayak gitu, cobaan nggak cuman aku tok, teman-temanku pasti merasakan, selama teman-temanku merasakan juga dan itu aku merasa tenang kayak gitu. Kayak mek aku tok kok, teman-temanku juga struggle, semua orang struggle kayak ya bagaimana kita menghadapi rintangan itu seperti apa. Jadi hambatan-hambatan biasa sih nggak yang esensial kayak gimana-gimana, jadi ya kayak hambatan mahasiswa biasa aja, tapi semuanya berjalan dengan baik, alhamdulillah sudah jadi demis ya, alhamdulillah gitu sih Mila. Dari hambatan itu pastinya kan, Kak Gadis ini punya motivasi nih, Kak, buat tetap bertahan di organisasi saat lagi sibuk-sibuknya skripsian. Kan di saat yang lain itu milih kayak, "Waduh skripsian nih, mau lepas aja nih organisasinya." Tapi alasan Kak Gadis tetap memilih bertahan itu apa sih, Kak? Oke, mungkin, ini klise tapi nggak klise ya, motivasinya tetaplah kita orang tua kan, tetap kita dibiayai, disekolahkan oleh orang tua, pasti akan baliknya juga ke orang tua juga, itu motivasi yang pertama. Nah, ada fun fact juga sebenarnya, eee, ini aku mau sharing sedikit pengalaman aja sih, sebenarnya hal-hal pencapaian-pencapaian aku, hal-hal target-target aku, itu semuanya tuh mostly by perkataan orang-orang. Jadi itu aku orangnya, aku selalu aku dulu pas masuk ini Mila jadi maba nggak ya? Waktu aku iya ya tahun 2022 ya, aku yang ngisi di Galenika, aku pernah ngomong, aku inget kok, aku tuh orangnya daripada dipuji, aku suka diremehin. Karena kenapa? Kalau dipuji itu mempertahankan pujian itu tuh susah gitu loh, kayak gimana, jadi aku mending suka diremehin, kalau diremehin itu balik omongannya itu gampang, kayak gitu. Nah, kenapa? Itu dulu tuh ada satu omongan gitu dari orang lah, aku pernah bilang kayak, eee, lulus 3,5 apa jadi KBM ya gitu. Nah, orang tersebut itu bilang, "Nggak bisa lah kamu harus pilih salah satu, soalnya gini 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 gini." Dengan kayak gitu tuh, itu sebenarnya bukan diremehin sih, kayak, lebih tantangan aja sih buat aku, "Ah, masa nggak bisa sih?" Kayak gitu. Ya udah aku buktiin kayak gitu loh, "Bisa kok ini ternyata." Jadi tuh sebenarnya kayak bikin motivasi aja, aku orangnya ya kayak aku malah suka dikritik, aku malah suka dikasih saran itu karena aku orangnya suka balik omongan aja kayak gitu. Ya emang bukan hobi balik omongan sih, kayak seru aja gitu loh balik omongan orang. Jadi kayak misalnya, "Nggak bisalah kamu jadi KBM megang ini juga, megang ini." Aku kan sempat satu periode itu megang 3 organisasi kan, 2 organisasi nasional, 1 di BEM kayak gitu. Ya tuh banyak lah pasti, "Nggak bisa kamu kayak gini gini gini, pasti ninggalin tanggung jawab." Enggak, tak tunjukin, itu aku tunjukin aja gitu. Jangan bikin kayak kamu malah low atau kamu marah-marah ngamuk. Kamu ada orang yang mengkritik kamu, merendahkan kamu, meng-underestimate kamu, tapi kamu malah kayak berontak, kayak nggak terima kayak gini-gini, orang yang meng-underestimate kamu itu malah seneng kayak gitu. Nah, justru sebaliknya aku diam, ya udah terima kasih atas sarannya, terima kasih kayak gini, tak balik aja uangnya, "Nih loh bisa," kayak gitu. Nah, iya itu fun fact aja sih nih, apa, omongan kamu tak balik secara tunai kontan tidak kasbon gitu kan, tak tunjukin semua aku bisa. Kayak kata orang, kayak, susah lah, apa, jadi iya semua-semua yang aku rasain sekarang itu aku mikir-mikir tuh kayak, eh, iya ya ini tuh berkat karena ke-underestimate-an orang-orang kayak gitu loh, menghadapi kayak challenge itu aku jadiin challenge justru buat aku. Selain itu juga, aku juga orangnya tuh dari awal memang
selalu gitu menulis apa-apa aja yang memang aku ingin capai kayak gitu, karena itu salah satu motivasi terkuat aku. Jadi misalkan aku kalau gabut gitu ya, bukalah catatan di HP, ada kan notes gitu. Aku, dari dulu emang nyatet apa-apa aja yang pengen aku capai hingga 10 tahun ke depan atau bahkan lebih kayak gitu. Terus aku nge-scroll kan kayak gitu, apa ya yang belum aku capai kayak gitu, oh ada nih ini, jadi kamu lebih ke terfokus gitu loh. Jadi kalau misalkan kalau aku ya terbantu, oh ini nih dalam 1 tahun ini ada 3 pencapaian yang butuh aku kejar, yang butuh aku, eee, gapai kayak gitu. Ya udah kamu fokus aja pada 3 pencapaian itu. Misalkan kamu, Mila sekarang semester berapa ya sekarang ya? Semester 3. Terus aku pengen biasanya kalau anak kuliah IP lah, IP aku pengen 3,9, pengen 4 nih. Tulis aja nggak usah tanggung-tanggung, tulis aja 4 kayak gitu. Saya pengen IP semester ini 4 kayak gitu. Jadi beneran jadi IPK aku 4 kayak gitu. Aku ngerasain sendiri kayak gitu loh. Jadi kayak sekarang tuh aku tuh permintaannya kayak tinggi-tinggi gitu loh. Semakin tinggi permintaanku, semakin aku semangat kayak gitu loh. Kalau misalnya cuma rata-rata aja kayak ya mungkin aku belajar 1 jam 1 hari kayak gitu, ya biasa kayak gitu loh. Kamu tulis aja pencapaian kamu setinggi-tingginya, kamu pengen beasiswa LPDP ke mana itu tulis aja kayak gitu. Terus dibantu lagi motivasi ada orang-orang yang meremehkan itu malah kayak, jadi challenge baru nih kayak gitu. Itu sih motivasi aku. Jadi bisa disimpulkan motivasi yang aku pertama itu ya orang tua pastilah. Selama aku dibiayai oleh orang tua, nggak akanlah aku aneh-aneh mau bolos dan lain-lain. Ya meskipun aku juga manusia biasa juga, mahasiswa biasa, ya pasti adalah bolos-bolosnya kayak gitu. Cuman ya aku berusaha semaksimal mungkin untuk membagikan kedua orang tua. Yang kedua itu karena itu tadi kayaknya, beberapa ya omongan orang-orang itulah, itu nggak malah bikin aku down. Aku nggak pernah sih, down karena omongan orang, itu malah aku jadi challenge gitu loh buat aku buat membalikkan omongan. Terus yang ketiga itu ya motivasi itu kalian tulis aja teman-teman apa pencapaian-pencapaian yang kalian pengen, cita-cita yang kalian pengen, sambil disolawatin kalau misalkan kalian muslim kayak gitu insya Allah kayak, ya tercapai lah kayak gitu sebagai motivasi aku. Itu sih Mila, untuk motivasinya. Tadi itu kan Kak Gadis juga cerita, lulus 3,5 tahun tapi juga ngerangkep jadi KBM nih, Kak. Mungkin bisa cerita nih, Kak, secara general, boleh dong dijelasin gimana triknya Kak Gadis buat bisa ngecapai lulus 3,5 tahun itu? Mungkin ini kan bukan hanya untuk anak organisasi aja nih, Kak, tapi juga bisa bermanfaat bagi teman-teman lainnya. Bisa cerita nih, Kak? Oke, mungkin aku bahas dasarnya dulu ya. Pokoknya dalam kuliah itu jangan sampai ada, matkul yang ngulang. Kalau misalkan ya namanya juga kita nggak tahu ya kita waktu kuliah itu sedang sakit atau sedang down kan kira-kira kan ada faktor-faktor yang lain-lainnya gitu kan. Nah, naudzubillah misalkan kalau ngulang ambil aja SP kayak itu. Pokoknya, usahain, gini kok, nggak harus ambil 24 SKS full. Aku tuh nggak pernah aku ambil, mata kuliah cutting itu aku kayaknya iya, aku nggak pernah ambil mata kuliah cutting. Kan banyak nih teman-teman yang tanya, "Mbak, bisa lulus 3,5 itu ambil 24 SKS full sama ngambil kuliah cutting kah?" Gitu. Aku jawab, aku nggak pernah ambil kuliah cutting, ya udah aku semester ini dapat jatah, misalkan kan dalam, apa sih, SKS wajibnya kan misalkan 12 KS gitu, ya udah aku ambil aja 20 kayak gitu. Nah, pokoknya jangan ada nilai yang ngulang, terus jangan ada mata kuliah yang kalian terlewat. Nah, ini itu pentingnya kalian koordinasi dengan dosen pembimbingnya, dosen pembimbing, bukan dosen pembimbing, apa sih namanya, DPA itu loh, lupa aku, dosen pembimbing akademik ya kalau nggak salah. Itu apa istilahnya skripsi ya, lupa aku, pokoknya DPA lah, punya kalian punya dosen itu kan, koordinasi. Itu biasanya kalau saya dulu kan Pak Vidi kan, Pak Vidi itu selalu ngingetin, "Ada nggak matkul yang ngulang? Ada nggak matkul yang belum keambil? Jangan sampai ya." Soalnya kan ada persen PP itu kan kalian pasti pas maba udah dijelasin kan persen PP dan lain-lainnya itu, jangan sampai, ini karena konteksnya lulus 3,5 ya, bukan lulus, IPK 4 kan. Jadi ya udahlah pokoknya lulus aja kalian, lulus nggak ngulang kayak gitu. Itu secara paling dasarnya. Soalnya ada cerita itu ya ini sharing aja ya buat teman-teman, buat, wanti-wanti juga buat teman-teman. Itu ada mahasiswa yang udah mau sidang teman-teman, tapi itu ada ternyata udah persiapan sidang nih dia, ternyata ada salah satu mata kuliah yang nggak lulus kayak gitu, mata kuliah wajib lagi. Nah, sedangkan kalau mau ngulang itu
tahun depan gitu loh, kayak bareng, adik-adik tingkatnya. Sedangkan batas waktu skripsi dia itu udah berapa semester kayak gitu. Nah, itu kan malah mempersulit gitu kan, mempersulit malah memperlama kayak gitu. Jadi bener-bener perhatiin kalian nilai-nilai kalian itu aman semua apa enggak, udah terpenuhi semua apa enggak. Nah, itu memang bener-bener kontribusi lagi, koordinasi dengan DPA-DPA kalian. Nah, terus gimana caranya? Ya kan lulus, secara standarnya lah normalnya S1 kan 4 tahun nih. Gimana caranya biar bisa 3,5 yang jelas, skripsinya pasti kan diambil semester 7 gitu kan. Ya, ini aku sharing secara teknisnya dulu ya, ya udah ambil aja skripsinya semester 7 terus KKN-nya kalian itu di semester, ini loh, antara semester 6 dan 7 kayak gitu. Itu KKN-nya diambil terus biar kalian bisa ambil SKS skripsi di semester 7. Nah, SKS skripsi kalian SKS KKN kalian itu ambil di semester 6, terus skripsinya ambil di semester 7 biar pas SKS-nya. Nah, itu fungsinya kalian ya menata dari awal, dari maba kalian, apa aja sih aku semester ini tuh mau ambil berapa SKS, dihitung sampai semester 7 kalian. Cukup nggak aku semester 7 sampai bisa ambil SKS-nya skripsi. Itu fungsinya kalian menata dari awal, jangan entarlah dipikir nanti pas sudah semester 7 mau ambil skripsi ternyata SKS-nya, kelebihan, nggak bisa gitu, full-nya kan cuma 24 SKS tuh, ternyata, karena skripsi itu kan 5 SKS ya? Lupa aku berapa SKS skripsi. Ya itulah teman-teman, karena udah 1 tahun yang lalu saya skripsian, nah itulah, itu secara yang esensial kayak gitu. Nah terus tips triknya yang lain selain yang teknis seperti itu, niat teman-teman. Kalau kalian udah niat dari awal 3,5 misalnya, pasang target aku mau lulus 3,5, ya udah pegang niat kalian. Kayak pasti ada aja kok di tengah itu, nggak mungkin kalau nggak ada halang rintang. Aku pun selama skripsi itu pasti ada aja lubang yang aku jatuh gitu. Tapi gimana niat kalian itu yang bikin kalian tuh semangat bangkit kayak gitu. Itu sih kalau misalkan niat kalian masih nggak 100%, itu bakal gampang keseretnya kayak gitu loh. Jadi niat yang paling pertama, aku mau lulus 3,5. Ya udah pegang niat kalian sampai nggak akan melepaskan niat itu sampai kalian di wisuda atau sampai kalian udah sidang selesai, revisi selesai, nilai keluar, itu baru kalian udah bisa lepas gitu kan dari pokoknya pegang niat kalian. Kalau udah by niat semuanya itu kan pasti udah terfokus nih. Nah, kalau udah terfokus aku lulus 3,5 kan pasti semuanya itu kayak ya kalian main-main yang hal-hal yang kurang kurang bermanfaat lah, kayak misalnya hal-hal yang kurang bermanfaat kayak main yang berlebihan atau yang gimana-gimana malas-malesan itu pasti kalau kalian udah niat pasti ya udah apa ya istilahnya kalau udah niat ya pasti nggak dilakukan hal-hal yang bikin yang tidak bermanfaat itu tadi kayak gitu. Pokoknya intinya tuh udah ada di niat gitu dah. Terus kalian pasang nih target-target kalian mulai semester 7. Aku ngerjain ini tuh berapa bulan, aku ngerjain ini berapa bulan, aku sempro harus bulan apa kayak gitu-gitu. Jadi pasang timeline aja, timeline kalian kayak di HP lah, nggak usah lah ditulis-tulis di yang susah-susah gitu, yang gampang kan karena 24/7 pegang HP kan. Jadi aku semuanya tuh nulis di HP sudah kayak timeline aku, timeline ini dan itu kalau bisa aku saranin ke teman-teman dilanjutin sampai kalian ke pekerjaan, ke yang lain, sampai kalian PKPA, profesi, sampai ke kerja, sampai ke nanti berumah tangga mungkin kan. Itu pegang aja, pokoknya timeline itu perlu karena bisa manajemen fokus kalian itu biar nggak melebar kemana-mana. Itu aja sih, mungkin bisa kok setiap orang itu punya kesempatan yang sama, nggak ada tiap orang punya otak yang sama, punya kapasitas otak yang sama, punya tenaga yang sama, punya waktu untuk menempuh pendidikan yang sama. Jadi semua orang itu punya kesempatan untuk lulus 3,5 yang sama. Tinggal niat yang membedakan. Itu aja. Itu aja sih. Baik, makasih Kak Gadis atas sharing-sharing-nya biar bisa lulus 3,5 tahun nih. Nah, itu bisa jadi acuan nih buat teman-teman yang pengen juga lulus 3,5 tahun, mulai dari nata SKS sejak awal, terus niatnya juga dijaga untuk lulus 3,5 tahun, dan yang terakhir itu pasang target dan timeline untuk, skripsi kita. Terus, pertanyaan terakhir nih Kak Gadis, kalau terdapat angka 1 sampai 10 menurut Kak Gadis itu seberapa recommended sih jadi anak kuliahan sekaligus jadi anak organisasi, Kak?
sangat 1/10 ya, 10 lah, kalau ada 11 saya pilih 11 nanti. Ya karena satu rekomendasikan teman-teman apa yang aku rasakan sekarang itu salah satu, apa ya, impact dari aku sangat-sangat, eee, memanfaatkan wadah aku sebaik-baiknya. Semua organisasi itu pasti kalau tujuannya baik, itu pasti akan baik juga kalian, tinggal bagaimana kalian memanfaatkan. Apa aja kalian yang bisa kalian ambil itu ambil semuanya, ambil manfaat-manfaatnya. Jadi sangat benar-benar aku rekomendasikan, karena mungkin kalau aku tidak berorganisasi dulu, aku mungkin bukan jadi aku yang sekarang kayak gitu. Mungkin aku nggak bisa berkata ya mungkin aku nggak lancar-lancar banget ya sekarang, nggak bisa sharing yang selancar ini karena public speaking-nya aku, atau mungkin karena berani bicara di depan publik dan lain-lain, atau hal-hal yang lain-lain itu, aku nggak akan mendapat itu. Jadi aku benar-benar, rekomendasiin ke kalian angka 11 itu tadi, 1/10 aku pilih 11 kalian untuk kuliah juga menuntut ilmu, jadi berorganisasi itu juga salah satu ladang ilmu juga. Ilmu itu nggak cuman kayak ilmu yang kayak belajar A, B, C, D, N, D, E, F, G itu tadi. Di organisasi itu kalian juga pasti dapat ilmu kalau kalian memanfaatkan wadah itu sebaik-baiknya. Itu aja sih. Waduh, langsung dapat reviewnya dari KBM nih, teman-teman. Jadi mungkin bagi teman-teman yang masih ragu tapi pengen join organisasi, langsung join aja nih, gak usah banyak mikir lah, kan udah ada reviewnya. Reviewnya itu udah 11 loh, dari 1 sampai 10. Keren banget sih Kak Gadis ini. Ayo nih para maba, bisa join juga nih di BEM terutama. Jangan ragu-ragu, kan udah ada reviewnya langsung dari eh, demis kita nih. Jadi jangan ragu-ragu dan jangan takut lagi ya untuk join organisasi BEM Fakultas Farmasi Universitas Jember. Makasih Kak Gadis karena udah nemenin saya dan teman-teman dalam podcast Toksin kali ini. Udah gak kerasa nih teman-teman kita udah berada di penghujung acara podcast Toksin kali ini. Semoga yang kita bahas kali ini senantiasa bermanfaat bagi kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita yaitu Kak Gadis karena udah nyempetin waktu dan udah eh, dengan senang hati sharing pada podcast kali ini ya Kak. Semoga Kak Gadis senantiasa diberi kesehatan. Amin ya robbal alamin. Amin, amin. Terima kasih juga buat teman-teman BEM Asrariksa, udah akhirnya saya bisa sedikit 1 jam kembali ke rumah ya, sudah lama saya tidak ngebem-ngebeman. Terima kasih juga sudah diundang jadi salah satu narasumbernya Toksin. Eee, for your information aja nih, dulu kan aku juga pernah dapat proker Toksin nih. Aku tuh pernah nih kayak mikir kayak, "Ih keren ya orang-orang Toksin ini bisa jadi narasumber." Kok alhamdulillahnya aku sekarang jadi, narasumbernya. Jadi kayak bener-bener, suatu, tersanjung lah saya, bisa diundang teman-teman jadi narasumber. Ya itulah, terima kasih, saya ucapkan kepada teman-teman sama, Mila juga, dan saya juga pribadi mohon maaf kalau selama tadi saya berbicara ada yang kurang berkenan atau ada yang salah kata, mohon dimaafkan. Makasih banyak Kak Gadis atas kesempatannya dan semoga lancar PKPA-nya Kak. Dan Amin, lancar juga kuliahnya, Mila. amin juga Kak. Saya Nurhayati Jamila izin pamit undur diri. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata dan perbuatan. Sampai jumpa di podcast Toksin episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.